Talabul ilmi syar'i, jalan mudah menuju surga. Masuk ke matan Abi Syuja' Ghayatut Taqrib Ahmad ibn Al-Husain Al-Asfahani Asy-Syafi'i yang wafat tahun 593 Hijriyah. Masuk ke Kitabut Thaharah, kitab bersuci, atau boleh dikatakan bab bersuci. Maksudnya begitu ya, satu kitab tapi ada beberapa bab, tapi disebutnya babnya itu kitab. Ya. Ini kitab fikih ya, muqaddimah sudah kita sebutkan di pertemuan sebelumnya. Faslun, fasal fi anwa'il miyah wa aqsamihi wa aqsamiha. Fi anwa'i, di dalam macam ragam atau jenis-jenis al-miyah. Miyah jama' min al-ma'. Miyah itu jamak dari ma', air. Macam-macam air. Wa aqsamiha, aqsam jamak min kismun, bagian. Bagian-bagiannya. Kalau anwa itu jamak dari nau'un. Itu macam atau jenis, jamaknya anwa. Kitab Thaharah bersuci disebutkan di sini karena dia bisa bermanfaat untuk menghilangkan atau mengangkat hadas atau menghilangkan najis. Ya. Inilah bedanya umat Islam dengan umat-umat yang lain, dengan agama-agama yang lain. Tatkala ingin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, dimulai dengan bersuci sebagai syarat sahnya. Tidak sedikit dari orang-orang yang mu'alaf, ya, melihat, memperhatikan dengan seksama kenapa orang Islam itu kalau mau sholat, ya, sembahyang, dia berwudu, ya, bersuci. Itu diperhatikan oleh salah seorang mu'alaf, ya, sehingga dia akhirnya dapat taufik hidayah dari Allah. Yang dia tidak memilikinya, tidak pernah mengerjakannya di agama sebelumnya. Al-miyahul lati yajuzu, air-air itu yang boleh, jaza yajuzu boleh, atau sah, yang sah. Yang sah untuk apa? Bihat tahiru. Ya. Jadi haknya kembali ke miyah. Karena miyah itu jamak. Jamak ghairu aqil disifati muannas. Jamak yang tidak berakal maka sifatnya muannas. Tapi bukan perempuan itu tidak berakal. Muannas, bukan mudzakkar. Air yang boleh dengannya untuk tathiru, untuk dia bersuci. Sab'u miyahin, ada 7 air. Di sini dikasih keterangan dalam sebagian naskah at-tathiru biha, al-miyah allati yajizu at-tathiru biha, yang bisa bersuci dengannya. Ada berapa tadi? 7. Ma'us samai wa ma'ul bahri wa ma'un nahri wa ma'ul bi'ri
wa ma'ul aini wa ma'ul thalji wa ma'ul baradi. Ma'ul bahar, ma'us sama, ma'ul bahar, ma'ul nahar, ma'ul bi'r, ma'ul ain, ma'ul salj, ma'ul barad. 7. Air langit, air bahar, air laut. Ya, antum kalau dengar bahari, bahari itu bahar, laut. Ma'ul nahar, sungai. Ma'ul bi'r, bi'r. Ya, itu sumur, air sumur. Ma'ul ain, ain mata, sumber mata, mata air, ya mata air. Ya. Ma'ul ain, air mata air, ya sumber mata air. Ma'ul salj, air salju. Dan ma'ul barad, air beku, air es. Atau mengatakan air embun, ya. Air es barad itu karena saking dinginnya air itu membeku. Itulah 7 air yang bisa mensucikan. Dari mana dalilnya? Allah berfirman di dalam surat An-Nahl ayat 11. Allah katakan wa yunazzilu 'alaikum minas sama'i ma'al yutahhirakum bih. Dan dia menurunkan kepada kamu minas sama, dari langit, ma'an, air. Untuk apa? Liyutahhirakum bih, untuk mensucikan kamu dengannya. Nah, itu dia. Kalau kita kehidupan lihat air langit berarti air hujan kan? Ya, air hujan. Selain air hujan biasa, air apa lagi yang datang dari langit? Air salju. Selain salju, yang pernah antum mandi salju, di air salju? Belum pernah ya? Sama. Kecuali antum ke Eropa atau ke Cina yang utara-utara, Jepang yang utara-utara, Korea yang utara-utara ya. Turun salju di sana. Itu air langit. Kalau salju kan lembut ya. Turunnya lembut itu kan. Ada yang dari langit turunnya sakit. Kita kena gertek-gertek gitu. Itu air es. Saking bekunya itu awan akhirnya tumpah juga, disebut air es. Ya, sakit ya. Pernah di sini juga ya. Di Bandung pernah ada air hujan es itu. Itu dari langit. Terus dia akan turun, ya. Ada di sumur, dulu kita bikin sumur, ya, yang ditimba, atau sekarang mah udah pakai keran. Kemudian ada mata air, ya, di suatu tempat yang tinggi mungkin ya, ada mata air itu. Dekat gunung-gunung ada mata air. Lalu mengalir ke sungai, itu air sungai. Lalu bermuara ke laut, itu air laut. Ya, jadi dari atas dulu untuk menghafalnya itu. Akhirnya sampailah ke laut yang paling banyak airnya. Nah, itulah 7 yang bisa digunakan untuk bersuci. Kalau air laut kan asin ya, beda dengan air-air yang sumur. Dalam kitab-kitab fikih yang lain juga menerangkan hal ini. Jadi ada nelayan yang dia berlayar di lautan yang hanya membawa perbekalan air minum sedikit, ya. Dan tentunya setelah itu dia bertanya kepada Nabi tentang air laut itu. Ya. Kalau minum semuanya habis, gimana saya berwudu? Ya. Atawaddo'na bil ma'il bahar, apakah kami akan berwudu dengan air laut? Nabi katakan huwa tahur ma'uhu wa al-hillu maitatuhu. Jadi air laut itu suci, ya, dan halal bangkainya. Ya, maksud bangkai di sini adalah yang hewan yang tidak disembelih, ya, tidak disembelih secara syariat.
ya, ikan mati. Ya, ulama berbeda pendapat tentang hewan-hewan laut apa saja yang nggak boleh dimakan. Yang roji wallahu alam semua bangkai laut, semua hewan laut itu halal. Walaupun namanya anjing laut. Ya, halal tetap. Ya, karena ada babi laut? Ada. Ya. Ulu babi ya. Kan kita makan itu. Ya. Jadi nama tidak menjadikan hal tersebut ya. Karena emang asalnya dari laut. Entah siapa yang namain, dinamain jelek gitu. Kita juga yang namain ya. Kalau bahasa Inggrisnya apa tuh anjing laut? Nah, itu kan bukan pig, bukan pork kan? Iya. Orang Indonesia aja yang namain jadi nggak benar gitu. Mungkin diganti aja lah. Baik. Jadi hewan-hewan yang ada di laut yang roji, wallahu alam semua halal. Walaupun namanya ya ada yang dari binatang darat yang haram. Baik. Coba antum hafalkan dulu 7 tuh. Ma'us sama wa ma'ul bahri wa ma'un nahri wa ma'ul bi'ri wa ma'ul ain wa ma'ul salji wa ma'ul barad. Sok dihafalkan. Sok atau dihafalkan. Boleh aja itu. Yang penting kita paham dalam kehidupan kita. Oke, Hafista? Air apa aja? Ma'us sama, air langit, ma'us salji, air salju, ma'ul barid, air es, Ma'ul barad. barad, air es, ma'ul ain, air mata, Air mata air. Air mata. Berapa banyak lu berwudu? ikutin bahasanya. Iya. Tapi terjemahkan yang kita paham insyaallah. Terus Ma'un nahri, air sungai, ma'ul nahri, air sungai, ma'ul bir, air sumur, ma'ul bahri, air Taib, ma'ul bi'r, ma'ul nahar, ma'al bahar. Ya, sumur dulu baru ke sungai kan? mata air, Mata air. sumur, sungai, Iya, mata air, sumur, sungai, laut. ma'ul ain, ma'ul bir, ma'ul nahar, ma'ul bahri. Ahsanta, insyaallah. 6. 7 air ya, yang bisa mensucikan. Lalu kita lanjutkan summal miyahu ala arba'ati aqsamin. Summa kemudian al miyah tadi jamak dari apa? Al-ma, air. Air itu ada 4 pembagian. Arba'ah aqsamin. 1, tahirun mutahhirun ghairu makruhin. Ya, tahir, sifat airnya tahir. Ikuti wazan fa'il. Ya, sifatnya ya. Suci, sifatnya suci. Mutahhir, dan ini fungsinya bisa untuk mensucikan, jadi aktif. Ghairu makruh, yang tidak makruh. Dalam naskah yang lain istimalu, ya, yang digunakan. Wa huwal ma'ul mutlaq, itu adalah air mutlak. Ya, yang disebut air itu yang tadi, yang 7 itu adalah air mutlak, air yang suci dan mensucikan, tidak makruh. Wa tahirun, yang kedua, tahirun mutahhirun makruhun, air suci yang mensucikan tapi makruh.
yaitu air apa? Wa huwal ma'ul musyammas, air yang kejemur matahari, musyammas. Panas ya berarti kan? Bukan pakai itu, apa namanya? Iya. Ini langsung kena matahari. Biasanya di negeri-negeri Timur Tengah ya, yang jarang pohonnya, ya, air tergenang, terus kena sinar matahari jadi hangat. Ya. Ini suci, mensucikan tapi makruh menurut mazhab Syafi'i. Tapi masih bisa digunakan, ya. Masih bisa digunakan. Yang rajih ya ini boleh untuk berwudu. Boleh untuk berwudu. Jadi air musyammas air yang panas karena sinar matahari itu boleh untuk berwudu. Bahkan kalau mesin pemanas itu kan dari matahari juga, tetap itu boleh. Wudunya sah. Ya. Walaupun dalam mazhab Syafi'i ini memakruhkan. Tetap boleh hangat kita mandi kita berwudu air hangat. Ya. Mazhab Imam Syafi'iyah ini ya dari ulama-ulama mereka juga tidak memakruhkan semuanya. Ya, tidak memakruhkan semuanya. Ada yang memfatwakan seperti Imam Nawawi rahimahullah ya tidak makruh air musyammas ini. Nah, kan kita sering itu berwudu pas tiba-tiba anget padahal nggak pakai wika nyebutin merek, nggak pakai pemanas air lah yang mahal-mahal itu lantaran matahari. Lantaran itunya torennya dari aluminium ya, dari logam sehingga panas. Justru kadang-kadang kita enak gitu kan. Tetap sah untuk berwudu. Komisi Fatwa Saudi Lajnah Daimah lil Buhus Ilmiyah wal Ifta pernah ditanya mengenai hal ini dan menjawab la na'lam dalilan sahihan yamna min isti'mal ma al musammas. Kami tidak mengetahui satu dalil yang sahih yang melarang penggunaan air musyammas, air yang terkena sinar matahari ya. Jadi enggak ada yang melarangnya untuk berwudu. Hukumnya boleh. Itu jenis kedua. Jenis ketiga, tahirun ghairu mutahhir. Suci tapi tidak mensucikan. Wa huwal ma'ul musta'mal wal mutaghayyiru bima khalatahu minat tahirat. Air mustakmal namanya. Dia berubah karena adanya yang menyatukan dianya. Ya. Suci kalau kena badan. Ya. Tidak wajib kita membersihkannya. Tidak mensucikan artinya tidak boleh digunakan untuk wudu. Ya. Nanti disebutkan contoh-contohnya. Air sabun kan itu buat mandi boleh. Airnya dikasih sabun cair, diaduk-aduk jadi banyak busa. Ya. Tapi nggak bisa buat berwudu.
Atau mandi besar nggak boleh, ya. Nggak boleh secara langsung, kecuali dia sudah awalnya air dulu, air mutlak dulu, sabunan boleh, kemudian dibilas lagi, itu baru boleh. Itu yang ketiga, ya, air mustakmal, air yang suci tidak mensucikan. Wa ma'un najisun, yang ketiga, yang keempat, air najis. Wa huwa alladhi hallat fihi najasah, yang kecampur sama najis. Wa huwa dunal qulatain, yaitu air yang selain daripada 2 kulah. Au kana qulataini fataghayyar, atau 2 kulah tapi berubah. Dan 2 kulah itu adalah wa qultani khamsu mi'ah liter. Jadi 2 kulah itu 500 liter. Khamsu mi'ah adalah 1 toren yang kecil, itu kurang lebih 2 kulah. Ya kira-kira segitu takriban bil asah yang benar. Maka air najis ini tidak boleh digunakan untuk bersuci. Ya, kalau kena baju kita, bajunya cukup juga harus dicuci. Lihat ikhwah, air saja kita bahas, ya. Ulama aja membahas air. Karena pentingnya air ini. Dan sungguh air yang untuk bersuci ini janganlah kita tidak mengetahuinya. Ya. Kalau nggak belajar, mungkin dia air teh buat wudhu lah, itu suci tapi tidak mensucikan. Taib. Alhasil pembagian air ada 4, yaitu air 1 yang suci dan mensucikan, tidak makruh, itulah air mutlak yang 7 tadi. Kemudian air suci, ya, yang mensucikan tapi makruh, musammas, air yang terjemur matahari. Ketiga, air yang suci tidak mensucikan, musta'mal, ya. Dan yang keempat, air najis yang terkena najis. Nah, ya. Kalau ada pertanyaan masalah air dan bab air ini, apa pembagian air ini, dipersilahkan. Iya, monggo. Saya pernah datang ke suatu masjid. Iya. Katanya mereka itu punya teknologi untuk menyaring air wudhu. Jadi air wudhunya itu disaring dengan teknologi tertentu, kemudian nantinya katanya bisa dipakai lagi untuk berwudhu ulang. Dan setelah saya tanyakan ke takmirnya, katanya menurut mazhab Syafi'i itu diperbolehkan. Apakah benar seperti itu? Jadi air bekas wudhu disaring, kemudian digunakan lagi untuk berwudhu. Ya, wafikum warahmatullahi, ya. Penyulingan air, ya. Jadi jangankan yang bekas air wudhu, yang udah butek aja hitam-hitam itu disuling, akhirnya jadi air bening. Ya. Karena sudah hilang rasa, bau, warna, maka air itu suci dan mensucikan. Ya. Tapi kalau bening baunya masih ada bau, itu tidak mensucikan. Walaupun bening, ya, baunya nggak enak. Pokoknya baunya bau yang seperti aslinya bau. Ya, air yang hitam itu baunya begini, pas disuling kok masih bau aja, masih tertanam baunya.
warnanya udah berubah tapi baunya masih ada. Nah, ini Allah alam tidak mensucikan, masih ketertinggalan baunya. Ya. Air najis, ya, ada air satu bak gitu, cuman najisnya satu titik, tapi tidak bau, ya nggak bau najis, ya misalnya air kencing atau masih bening, nggak berubah, itu airnya suci. Ya, pun yang di laut, ya rasanya asin, tapi karena ada dalil air laut itu suci, bangkainya juga suci, halal, maka ini ada dalilnya menunjukkan boleh untuk berwudu bersuci, maka halal. Ya, berwudu dengan air laut. Ya, kalau kita nelayan ya khususnya itu nelayan yang sering ke laut. Jadi air-air penyulingan selama airnya itu tidak berubah warnanya, yang penting tidak bau lah. Baunya sudah hilang, airnya telah bening, itu boleh dipakai. Allahu a'lam bishawab ya. Mungkin karena teknologi yang begitu canggih, air yang keruh akhirnya menjadi bening seperti air, bahkan boleh diminum, ya, tidak membahayakan tubuh. Maka ini air suci dan mensucikan, ya. Air hasil penyulingan. Allahu a'lam. Kumahat, ada pertanyaan? Langsung kemana? Iya, mangga boleh lah. Baik. Iya. Hewannya hewan laut. Ya, hewannya hewan laut. Ya, mati di situ di lautnya, ngambang ya. Maka itu yang dijeniskan. Yang itu halal bangkainya. Maksudnya bangkai itu yang sudah mati ya, tanpa disembelih, itu boleh dimakan. Ya, kalau di sungai ya ikan termasuk yang enggak disembelih, boleh kalau ikan jenis-jenis ikan. Ya, tapi ada di sungai bangkai ayam. Udah mati lama gitu kan. Enggak boleh, sudah jadi bangkai karena disembelih kan harusnya kalau ayam. Ya. Nah, jadi enggak boleh, tidak boleh kalau misalnya ada ayam ya di laut. Bangkai kan itu bukan hewan laut, ya nggak boleh. Ya, atau burung jatuh ditembak, ya kalau ditembak baca Bismillah, ya disembelih itu boleh ya, jangan lama-lama. Maka boleh. Jadi yang disebutkan di sini adalah hewan-hewan laut, ya bangkai. Hewan kolam, ya di empang. Iya, tetap ini adalah yang diperbolehkan ya, asal dia hewan-hewan airnya itu. Arti bangkai di sini adalah yang tidak disembelih. Ya. Kan kita juga makan ikan itu yang sudah mati-mati kan. Ya, mau ikan yang tawar itu sudah mati semua, jadi bangkai semua. Halal, insyaallah ta'ala. Nah, yang tidak disembelih ya. Di pengertiannya demikian. Allahu a'lam bishawab. Jadi yang kita pelajari air mutlak ada 7 tadi dan ada 4 pembagian air menurut kitab ini ya, Matan Abi Suja. Allahu a'lam bishawab. Kalau tidak ada ini kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad. Subhanaka Allahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.